Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Saya bikin video ini pada pagi hari ya. Kemudian bagi yang kelasnya siang, good afternoon for everyone. Baik, this is our first meeting. Ini adalah pertemuan pertama kita di semester 3. And because this is our first meeting, I would like to tell you about some important things in our class. Jadi saya akan memberitahu kalian tentang beberapa hal penting yang terkait dengan pembelajaran di kelas kita ya. The first one, later I would like to introduce myself to all of you, and the second one I would like to discuss and give you a simple explanation about our classroom rules. Jadi nanti ada penjelasan tentang aturan yang ada di kelas kita. Kemudian nanti the third one, yang ketiga itu nanti ada lesson contract dan juga ada lesson plan. Nah, lesson plan ini nanti adalah materi-materi apa saja yang akan kita pelajari di semester 3 ini. Nanti akan saya jelaskan semuanya ya. Okay, now I would like to introduce myself. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bagi yang di semester sebelumnya sudah pernah dapat kelas saya, mungkin sudah tahu ya, sudah berkenalan dengan saya. Tapi bagi yang semester kemarin dapat kelasnya Mr. Ibnu atau Miss Nuharani, kita belum kenalan ya. Okay, my name is Asih Freddy Ayani. You can call me Miss Asih, Mem Asih, Bu Asih juga bisa. Terserah kalian mau panggil saya apa ya. Kemudian in this academic year of 2021-2022, jadi untuk tahun akademik 2021 dan 2022 saya mengampu atau saya mengajar kelas perhotelan dan pengelolaan perhotelan khusus semester 3 ya. Baik, jadi selama 6 bulan ke depan we will learn together in our English class. Jadi saya harapkan nanti kelas kita akan berjalan dengan lancar dan tertib tentunya. Okay. And then the second thing that I would like to discuss and explain to you is about our classroom rules. Jadi tadi sudah saya berikan melalui Google Classroom ya, dan juga WhatsApp grup kelas kita, yaitu tadi ada 2 file. Yang pertama itu adalah link Google Classroom. Jadi itu adalah link di mana kalian bisa bergabung langsung dengan mengklik link tersebut ke Google Classroom kelas kita. Nah, Google Classroom ini nanti akan saya gunakan untuk pemberian materi dan juga pengumpulan tugas-tugas yang harus kalian kerjakan seperti itu. Kemudian yang kedua tadi adalah file modul pertemuan pertama, dan isinya kita belum masuk ke materi ya pertemuan pertama ini. Jadi di pertemuan pertama ini kita hanya introduction, perkenalan, kemudian pembahasan tentang classroom rules, aturan kelas, dan juga pembahasan tentang lesson plan. Jadi beberapa hal itu tadi yang hanya akan kita bahas di pertemuan pertama ini. Untuk materi nanti akan kita masukkan di pertemuan kedua next week ya, on the second meeting. Now please open your module on page 2. Jadi silakan buka modul PDF-nya di halaman kedua ya, on the second page. Jadi pada second page yang ada pada modul kita hari ini itu adalah berisi tentang lesson contract during online learning. Jadi kontrak belajar selama pembelajaran online ya, atau selama daring. Oke, di situ ada beberapa classroom rules yang akan kita bahas one by one ya. The first one berbunyi mahasiswa dan mahasiswi diharuskan bergabung atau join dengan Google Classroom dan juga WhatsApp group sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan akademik ya. Jadi jadwal pembelajaran kita sesuai dengan jadwal yang diberikan akademik, kecuali nanti untuk kedepannya semisal nanti ada perubahan jadwal pasti akan kita sepakati bersama ya, dengan kesepakatan antara mahasiswa-mahasiswi dengan dosen pengampunya. Itu poin nomor 1. Kemudian untuk poin nomor 2, mahasiswa dan mahasiswi diharuskan melakukan input kehadiran pada link presensi online yang telah diberikan dosen pengampu sebelum memulai pembelajaran. Jadi for example kita
memulai pembelajaran pada jam 7, jam 8 atau jam 9 seperti itu. Kemudian 15 menit pertama biasanya saya akan menyuruh kalian atau saya akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk waktu preparation. Jadi 15 menit pertama adalah preparation time sebelum kegiatan pembelajaran kelas kita dilakukan. Seperti itu ya. Jadi selama 15 menit itu silakan kalian bersiap-siap. Yang pertama mengisi link presensi online. Jadi silakan input data kalian, kehadiran kalian, karena itu juga salah satu pembuktian bahwa kalian hadir dalam perkuliahan ya, selain nanti pengumpulan tugas. Jadi itu adalah tahap pertama, bukti kehadiran kalian. Kemudian yang kedua, setelah kalian mengisi link presensi online, kalian bersiap-siap menyiapkan laptop, kemudian kamusnya nanti kalian bebas ya, bisa pakai kamus yang berbentuk buku, bisa juga pakai kamus yang berbentuk online. Tapi pasti kamus itu akan selalu kita gunakan di dalam pembelajaran kita ya, khususnya nanti yang ada materi dialog atau conversation atau juga vocabularies-nya. Oke, jadi dua itu bisa kalian lakukan dalam 15 menit pertama sebagai preparation time yang bisa kalian gunakan ya. Kemudian poin ketiga itu tentang toleransi keterlambatan presensi online sekitar 15 menit. Nah, tadi kan sudah saya beri waktu untuk presensi online-nya sekitar 15 menit. Itu adalah waktu yang bisa kalian gunakan untuk mengisi presensi. Nah, kalau mengisi presensi kan tidak sampai 5 menit ya, paling hanya 2 menit sampai 3 menit itu selesai. Tapi semisal kalian belum bisa melakukan presensi selama tenggat waktu yang saya berikan 15 menit itu, for example kalian wifi-nya lemot, atau for example HP-nya ngehang, atau misalnya kalian lagi ada on the job training, silahkan bisa memberi konfirmasi ke saya ya. Tapi hanya yang konfirmasi saja yang saya kecualikan. Semisal kalian terlambat presensi tapi tidak ada toleransi, nah kita anggap alfa kehadirannya ya, atau tidak hadir dalam pembelajaran kelas. Oke, sekarang nomor 4 ya, poin nomor 4. Keterlambatan yang melebihi ketentuan maka terhitung menjadi alfa, atau dihitung sebagai ketidakhadiran kecuali ada konfirmasi atau izin kepada dosen pengampu makul atas keterlambatan kehadiran. Jadi ini yang tadi saya jelaskan ya, itu adalah poin nomor 4 juga, berhubungan dengan poin nomor 3. Sekarang poin nomor 5. Presentase kehadiran dalam perkuliahan online adalah sebanyak 75%. Nah, for example, semisal nanti kehadiran kita itu ada 12 pertemuan, maksimal kalian tidak hadir 3 kali ya, seperti itu maksimal sekali. Tapi kalau bisa silahkan kehadirannya dibikin komplit jadi 100% hadir ya. Oke, seperti itu. Karena ini kan pembelajaran online, jadi waktu kalian untuk belajar itu lebih simple ya daripada yang harus datang ke kampus ya. Oke, jadi sebisa mungkin kalian usahakan ketika pembelajaran perkuliahan atau pembelajaran dari kampus ya, sesuai dengan jadwalnya masing-masing, usahakan untuk tetap hadir di kelas. Oke, walaupun kita belajar secara online, jadi harus tetap kita perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban dan juga kedisiplinan ya, baik itu untuk waktu masuk kelasnya maupun waktu pengumpulan tugas dan lain sebagainya. Jadi perlu diperhatikan benar-benar, oke? Itu adalah poin nomor 5. Sekarang kita beralih ke poin nomor 6. Nah, presentase kehadiran yang kurang dari ketentuan tidak diperkenankan mengikuti ujian. Nah, ini kasusnya contohnya seperti ini. Saya pernah mendapati kasus seperti ini. Jadi ada mahasiswa, ini di semester yang lalu-lalu ya, ada mahasiswa yang dari pertemuan 1 sampai 6 misalnya, karena pertemuan ke-7 itu kan kita sudah UTS, jadi pertemuan 1 sampai 6 paling dia hanya masuk 1 kali atau 2 kali. Tidak masuk ya, banyak tidak masuknya atau banyak alfa terhitungnya. Tetapi ketika di pertemuan ke-7
dia tiba-tiba muncul. Nah, ketika di pertemuan ke-7, mahasiswa ini tiba-tiba hadir mengikuti ujian ya, padahal dia tidak mengikuti kelas saya dari pertemuan pertama hingga ke-6. Jadi hanya 1 kali atau 2 kali saja. Nah, kemudian sudah berlanjut, dia mengerjakan UTS. Kemudian setelah pertemuan ke-7 berarti ada pertemuan ke-8 kan. Pertemuan ke-8 itu sudah masuk materi setelah UTS ya. Kemudian ada beberapa pertemuan lagi sebelum UAS kan. Dan dia juga tidak selalu mengikuti kelas saya, hingga tiba-tiba dia hadir lagi ketika UASnya saja. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, Mem, kalau semisal ada yang ikut UTS dan ada yang ikut UAS atau final exam, itu nilainya seperti apa? Oke, padahal dia tidak mengikuti atau sering bolos ya pada kelas-kelas pertemuan yang ketika kita mendiskusikan materi atau ketika mengerjakan tugas. Nah, itu kasusnya seperti itu. Itu gimana, Mem, nilainya? Oke, jadi di kelas saya, setinggi apapun nilai UTS dan UASnya, ya, dia tidak akan saya luluskan ketika dia sering bolos lebih dari 3 kali. Oke, jadi seperti itu. Jadi nilainya akan tetap C atau D. Seperti itu ya. Nah, kecuali semisal dia rajin terus nih, tapi nilai UTS dan UASnya jelek, itu gimana, Mem? Nah, di situ ada sisi lain yang bisa kita nilai. Oke, keseriusan seseorang dalam belajar itu tidak hanya bisa kita nilai melalui indeks prestasi atau nilai yang tertulis dalam angka atau huruf saja, tetapi bisa kita lihat juga prosesnya. Kalau semisal mahasiswa atau mahasiswi tersebut rajin dalam belajar, contohnya bisa diperlihatkan dia contohnya selalu mengikuti pembelajaran dari meeting pertama hingga meeting terakhir. Kemudian dia juga selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Seperti itu. Walaupun nilainya tidak maksimal, at least dia sudah mencoba atau dia sudah belajar untuk mencoba mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Dan dia juga rajin mengikuti kelas yang disediakan oleh kampus, yang diajar oleh dosen, seperti itu. Jadi penilaian itu tidak semata-mata ketika nilai UTS dan UAS kalian baik, maka otomatis lulus, itu tidak seperti itu ya. Jadi di kelas kita yang saya nilai itu adalah proses dari pertama kita bertemu di pertemuan pertama hingga pertemuan yang terakhir. Nah, kemudian nanti untuk UTS dan UAS itu tidak menjadi nilai mutlak ya. Jadi nanti akan saya jelaskan apa maksud hal ini nanti ketika di scoring atau di bagian penilaian. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu ke poin yang selanjutnya. Oke, poin 6 itu berhubungan dengan poin 5, tidak perlu saya jelaskan. Sekarang kita langsung ke poin 7. Jika mahasiswa atau mahasiswi memiliki kendala dalam penggunaan WhatsApp Group atau Google Classroom, diharapkan menghubungi koordinator kelas atau dosen yang bersangkutan. Nah, ketika ada trouble dengan application yang kalian gunakan, baik itu WhatsApp Group, baik itu Google Classroom, atau aplikasi pembelajaran lain yang kita gunakan, atau ketika kalian menemukan kesulitan ketika mengakses aplikasi tersebut, nanti bisa langsung ditanyakan ke grup kelas. Ya, jadi tanya jawabnya kita lakukan di grup kelas. Semisal untuk izin apa segala macam, nanti bisa grup kelas, bisa wapri ke saya, itu nggak apa-apa ya. Oke, sekarang poin yang ke-8. Selama perkuliahan berlangsung, diharapkan mahasiswa atau mahasiswi bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang sudah disepakati bersama. Oke, jadi saya harapkan sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh akademik ya, kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jam yang dijadwalkan. Oke, semisal nanti ada perubahan jam atau apa, itu sebelumnya pasti akan kita diskusikan sebelum jadwalnya diubah. Oke, jadi nanti biasanya saya akan koordinasi jika ada perubahan jadwal, koordinasinya dengan koordinator kelas terlebih dahulu. Baru nanti koordinator kelas menyampaikan ke teman-teman lain ya, seperti itu. Baik. Okay, for next things that
I would explain to you is about scoring atau penilaian. Nah, penilaian ini pada modul kalian itu ada pada halaman ketiga, the third page of your module. Baik, di sini ada beberapa hal yang menjadi indikator penilaian di kelas kita, khususnya makul bahasa Inggris ini. Yang pertama itu adalah keaktifan di kelas, saya berikan nilai 10%, 10%. Kemudian presensi, kehadiran atau online presence, itu nanti 15%, 15% bobotnya ya. Kemudian yang paling besar itu nanti ada UTS dan ada juga UAS. Untuk UTS nanti bobotnya 25%. Kemudian untuk final exam atau UAS itu nanti bobotnya 50%. Oke. Nah, di situ di UTS dan UAS saya berikan dalam kurung ada keterangan ya. Oke, saya akan jelaskan. Di situ ada tugas harian plus tugas UTS dan ada juga tugas harian plus tugas UAS. Nah, itu maksudnya seperti apa, Mem? Oke. Maksud dari keterangan yang ada di dalam kurung tersebut itu adalah seperti ini. Jadi nilai UTS dan nilai UAS tidak saya nilai dalam satu waktu ujian. Seperti itu. Jadi nilai UTS akan saya bagi ke dalam beberapa tugas. Misalnya UTS itu ada 2 tugas dan 1 tugas ketika menjelang UTS dijadwalkan. Jadi nilai kalian tidak hanya dalam 1 kali tugas saja, tetapi 3 kali. Jadi penilaian harian atau kegiatan harian kita itu bisa terletak di pertemuan kedua, bisa terletak di pertemuan kelima, bisa terletak di pertemuan keenam. Itu nilainya akan saya masukkan sebagai tambahan nilai di bobot UTS, seperti itu. Ya. Jadi for example seperti ini. Untuk UTS, misalnya saya masang nilai di tugas 1, 2, dan 3. Nah, ketika kalian tidak rajin mengerjakan tugas tersebut, for example, kalian hanya mengerjakan tugas 3, berarti kalian hanya dapat 1/3 nilai dari bobot 25% tersebut. Oke, paham ya? Oke. Sekarang untuk UAS, nah ini bobotnya lebih besar. Lebih bahaya lagi nanti jika kalian tidak rajin untuk mengerjakan tugas yang saya berikan untuk bobot penilaian UAS. Misalnya saya masang tugas di UAS itu untuk tugas ke 5, 6, dan 7. Nah, berarti 3 nilai ini akan saya gabung, kemudian saya masukkan ke nilai 50% itu tadi. Ya, jadi biasanya nanti tugas 1, 2, 3 saya rata-rata jumlahnya berapa dibagi 3 itu jadi nilai UTS. Kemudian tugas 4, 5, 6 saya tambahkan, kemudian saya bagi 3 itu jadi rata-rata untuk bobot 50% masuk tugas UAS, seperti itu. Kemudian setelah dapat nih nilai masing-masing indikator yang saya nilai dari keaktifan di kelas, presensi, UTS, UAS, saya gabung semuanya jadi 100%, seperti itu ya. Jadi rajin-rajin nanti besok ketika saya berikan tugas selalu dikerjakan ya. Kecuali nanti ada tugas yang memang for example saya kasih directionnya, you don't need to collect the task. Ini hanya sebagai individual exercise saja. Nah, itu tidak dikumpulkan, tidak apa-apa karena tidak masuk nilai tugas. Tetapi perlu kalian latih di rumah sendiri ya untuk pendalaman materi atau how to understand the material deeply. Jadi itu hanya sebagai pendalaman materi dan agar kalian lebih mengerti tentang materi yang saya berikan. Seperti itu ya. Itu untuk scoring. Nah, kemudian semisal ada yang bertanya nih, if there is a question about the task, bentuknya itu apa aja Mem tugasnya biasanya? Nah, it depends on the material that we learn or study together in the class. Jadi ini tergantung dari bentuk materi yang kita pelajari. For example nih kita belajar tentang conversation atau dialogue. Automatically nanti tugasnya itu saya berikan dalam bentuk speaking skill atau skill berbicara. Dan biasanya kalau speaking skill itu saya berikan dalam bentuk pembuatan voice recording, rekaman suara ya, atau juga bisa dalam bentuk video recording.
rekaman video. Jadi biasanya dua itu lebih sering saya gunakan untuk speaking skill. Nah, ketika kita belajar tentang writing skill atau skill menulis, biasanya saya berikan dalam bentuk written test, bisa juga dalam bentuk reading test, seperti itu. Jadi nanti kita sesuaikan bentuknya sesuai dengan materi yang kita pelajari ya. Nanti kan ada beberapa chapter, nanti akan saya jelaskan di lesson plan. Okay, now let's continue our discussion to lesson plan. Pada halaman selanjutnya silakan buka modul kalian yang ada tulisannya lesson plan. Di situ adalah ada beberapa weeks ya, atau ada beberapa meeting. Oke, kalau di sini kita terjadwal 16 meeting, itu sudah saya masukkan midterm dan juga final test. Biasanya kalau pertemuan itu 12 sampai 14 pertemuan, tapi saya tambahkan di situ untuk jaga-jaga ya. Jadi saya bikin sampai 16 pertemuan. Itu sudah termasuk midterm dan juga final test, UTS atau UAS. Okay, now let's start to discuss from the first week. Jadi minggu pertama, ini hanya sebagai introduction. Kemudian kita juga hari ini sudah membahas tentang lesson contract dan juga lesson plan-nya ya. Oke, nanti untuk materi di minggu kedua itu kita masuk ke question and answer about terms which are used in hygiene and sanitation. Kemudian ada vocabulary matching. Biasanya saya berikan sedikit quiz untuk setiap pertemuannya, seperti itu. Jadi saya acak-acak. Kadang ada di pertemuan 1, pertemuan ketiga, atau pertemuan kelima. Nanti kita sesuaikan dengan waktu yang tersisa aja, gitu ya. Kemudian ada lagi restaurant equipment will be used in restaurant for breakfast, lunch, or dinner, and expression. Kemudian ada lagi taking a beverage order at a hotel restaurant. Jadi ini maksudnya kita akan mempelajari tanya jawab tentang istilah-istilah yang digunakan dalam pelayanan pada restoran ya. Dan juga nanti kita akan bahas alat-alat restorannya juga, yang biasanya digunakan untuk sarapan, kemudian lunch, makan siang, dan juga makan malam, seperti itu. Kemudian minggu yang ketiga, minggu ketiga nanti giving information about arrival guests, describe the equipment will be used in restaurant for breakfast, lunch, and dinner. Jadi kita memberikan informasi kepada tamu yang akan datang ya, tentang apa yang digunakan di restoran, baik itu untuk breakfast, lunch, atau dinner. Kemudian ada juga vocabulary matching lagi. Jadi nanti ada beberapa kali vocabulary matching. Kemudian minggu keempat, nanti ada describing foods and restaurants menus in English. Jadi kita akan mencoba untuk mendeskripsikan jenis-jenis menu yang disediakan oleh resto ya. Kemudian ada lagi bagaimana cara handle a guest complaint about food. Jadi kita akan mempelajari cara menghandle tentang komplain dari tamu ya, atau customer yang memesan makanan atau minuman di restoran. Jadi ini handling complaints, artinya handling problems juga ya. Kemudian minggu kelima, ini masih continue the previous lesson. Jadi di sini ada speaking practice time untuk kita ya, biasanya dalam bentuk conversation. Kemudian minggu ke-6 ada taking a room service order. Jadi bagaimana cara mengambil pesanan dari customer. Kemudian ada juga write and tell the expected guests and their needs in rooms, restaurant relate to the hygiene and sanitation. Jadi untuk minggu ke-6 nanti ada juga bagaimana cara kita menulis dan memberitahukan tamu tentang apa saja sih kebutuhan mereka di dalam kamar atau di dalam restonya yang berkaitan dengan hygiene and sanitation tadi. Kemudian minggu yang ke-7, doing more practice in speaking with partners using all situation in front office, housekeeping, and restaurant. And also the condition, less or more equipment needed. Ini maksudnya kita diberikan lagi speaking time, jadi waktu untuk berlatih. Dan situationnya itu lebih luas, bisa di FO, bisa di housekeeping, bisa juga di restoran.
Oke, setelah minggu ke-7 nanti ada midterm atau written test. Tapi biasanya kalau daring gini saya berikan yang speaking test. Oke. Kemudian minggu ke-9 ada repetition and remind the previous lesson. Ini artinya pengulangan materi ya. Pengulangan materi sebelum meet. Jadi baik itu dari meeting ke-1, 2, 3 hingga meeting ke-7. Kemudian minggu ke-10 make a more complex dialogue. Kita belajar membuat dialog yang lebih kompleks atau lebih susah, lebih complicated juga. Kemudian ada peer assessment, ini pengambilan nilai. Peer assessment part 2, jadi pengambilan nilainya nanti ada 2 minggu. Kita sesuaikan apakah kalau misalnya nanti selesai di 1 minggu saja, kita akan selesaikan 1 minggu. Jika tidak selesai 1 minggu, kita akan ambil 2 minggu untuk peer assessment. Kemudian minggu ke-13, make a report about friends dialogue and telling about what must be added and why. Jadi di minggu ke-13 kita akan mencoba untuk memberikan komentar terhadap dialog yang dibuat teman kita ya. And then minggu ke-14 itu continue the previous lesson, masih melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Dan minggu yang ke-15 make a more completed dialogue in FO, housekeeping, restaurant, and kitchen. Oke. Kemudian yang terakhir final test. Ya, itu adalah materi-materi yang akan kita pelajari di semester ketiga ini. Oke, if you have any question, don't forget to ask me via WhatsApp group, or you can state your question via email or private message. It's okay. Jadi bisa kalian kirimkan di grup WA kelas, bisa juga kalian kirim melalui email atau juga WA pribadi. Oke, silahkan ditanyakan jika kalian menemukan kesulitan ya. Baik, thank you for joining my class today. Terima kasih sudah bergabung di kelas saya hari ini. Don't forget to fill your online presence. Jangan lupa setiap pertemuan pastikan kalian sudah mengisi presensi online-nya. And for the next meeting, on our second meeting di minggu depan ya, we will start to learn about our first material. Jadi kita akan belajar materi pertama kita di minggu depan. Oke. Terima kasih. Salam sehat selalu. Stay safe and stay healthy for everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.